Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore saudaraku sebangsa dan setanah air. Di video kali ini kita ziarah di makam Syekh Belabelu, Syekh Dami Aking, dan Syekh Maghribi. Dua orang syekh yang merupakan keturunan dari Raja Brawijaya, Raja Kerajaan Majapahit. Di sebuah bukit yang bernama Bukit Mancingan, yang berlokasi di Dusun Mancingan, Kelurahan Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapatlah sebuah komplek makam yang sampai hari ini masih sering dikunjungi oleh para peziarah, baik dalam kota Yogyakarta maupun dari peziarah luar kota Yogyakarta. Kebetulan di waktu itu saya bertemu dengan peziarah berasal dari Temanggung, Blitar, dan lain-lain. Dengan kata lain, area komplek makam ini sekarang menjadi tempat wisata ziarah dan spiritual. Komplek makam ini adalah makam dari dua orang syekh yang menurut informasi selama ini masih mempunyai garis keturunan atau garis cerah dari Kerajaan Majapahit. Nama dua orang syekh tersebut adalah Syekh Belabelu dan Syekh Dami Aking. Lalu di sebelah selatan 50 meteran yaitu Syekh Maulana Maghribi. Syekh Belabelu menurut informasi yang penulis dapatkan mempunyai nama asli yaitu Raden Dandun atau Raden Jaka Bandem. Sedangkan Syekh Dami Aking menurut informasi beliau mempunyai nama asli Raden Dander. Ada dua versi yang tersaji tentang asal mula dua orang syekh ini. Satu versi yang pertama menyebutkan bahwa dua syekh ini dulunya adalah bangsawan dari Kerajaan Majapahit yang menyingkir dari dalam keraton Majapahit karena adanya beberapa kekacauan, perang saudara, pemberontakan di lingkungan wilayah Keraton Majapahit. Akhirnya dua orang keturunan bangsawan ini menyingkir dan bertemulah mereka di Bukit Mancingan. Versi yang lain menyebutkan bahwa Syekh Belabelu dan Syekh Dami Aking adalah putra dari Raja Kerajaan Majapahit yang bernama Raden Alit yang mempunyai gelar sebagai Raja Brawijaya, yang dimana selama ini dipercaya dan diyakini bahwa Raja Brawijaya adalah raja terakhir dari Kerajaan Majapahit. Tidak begitu jelas versi mana yang tepat di antara dua versi tersebut karena banyak versi yang lain. Karena kisah tentang syekh ini terjadi sekitar periode tahun 1400-an Masehi atau sekitar abad ke-16 Masehi. Tetapi di versi kedualah yang selama ini banyak yang mempercayainya. Kembali ke topik pembahasan. Intinya, dahulu area makam ini dipercayai sebagai sebuah padepokan ketika Raden Jaka Bandem dan Raden Dander
menyingkir dari area wilayah Keraton Majapahit. Dipercaya beliau berdua keluar dari wilayah keraton karena ingin mencari ketenangan di tengah kemelut yang terjadi di kerajaan Majapahit. Seiring berjalannya waktu, datanglah seorang ulama ke kawasan ini. Ulama ini merupakan penyiar agama Islam yang bernama Syekh Maulana Maghribi. Beliau ini adalah seorang penyiar agama Islam yang ditugaskan oleh seorang raja dari kerajaan Demak yang bernama Raden Patah untuk menyebarkan ajaran agama Islam di sisi selatan Pulau Jawa. Kerajaan Demak sendiri adalah sebuah kerajaan Islam pertama yang berdiri di Jawa setelah berakhirnya era kerajaan Majapahit yang bercorak agama Hindu. Waktu itu Raden Jaka Bandem dan Raden Dander dipercaya masih menganut kepercayaan agama Hindu. Lalu seiring berjalannya waktu, Raden Jaka Bandem dan Raden Dander tertarik dengan ajaran agama Islam yang diajarkan oleh Syekh Maulana Maghribi. Dan setelah dipercaya, Raden Jaka Bandem dengan keteguhan hati menganut agama Islam dan bergelar Syekh Bela-Belu. Nama Bela-Belu sendiri konon diambil dari kata mela-melu, ikut-ikutan. Kata mela-melu ini diambil ketika Raja Jaka Bandem seiring mengikuti ajaran Islam yang diajarkan oleh Syekh Maulana Maghribi. Dan seiring berjalannya waktu, kosakata bahasa Jawa yang berbunyi mela-melu ini dialamatkan kepada Raden Jaka Bandem yang akhirnya menjadi seorang syekh yang bernama atau terucap yaitu Syekh Bela-Belu. Sedangkan nama Damiaking sendiri yang dialamatkan ke nama Raden Dander selama ini dipercaya berasal dari kata damen, yaitu padi yang kering atau nasi aking. Hal itu bisa dihubungkan karena dipercaya dulunya secara fisik Raden Dander ini bertubuh kurus kecil yang diibaratkan seperti damen atau padi yang kering. Oleh sebab itu, entah siapa pertama kali yang menyebutkan kalau Raden Dander ini ketika memutuskan memeluk Islam mempunyai sebutan sebagai Syekh Damiaking. Saat ini kondisi makam Syekh Bela-Belu dan Syekh Damiaking masih terawat dengan baik dan masih sering dikunjungi banyak peziarah. Lokasi sendiri terdapat di sisi sebelah utara dari objek wisata Pantai Parangkusumo. Mungkin inilah informasi singkat yang bisa saya bagikan tentang makam Syekh Bela-Belu dan Syekh Damiaking.